Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, di kesempatan kali ini Bu Vera akan menjelaskan materi IPA yang ada di tema 1, subtema 1. Apa materinya? Materinya bunyi. Bu Vera harap anak-anak sudah membaca bukunya ya di rumah. Cari di LKS dan buku paketnya mana-mana saja yang menjadi materi IPA. Nah, diberi tanda seperti ini ya di stabilo biar ketika lupa kalian mengingatnya. Yuk kita masuk ke materi. Materi yang pertama adalah sumber bunyi. Apa itu Bu Vera sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Sekali lagi ya, sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya alat musik. Alat musik ada banyak anak-anak. Kalian pasti tahu ada gitar, ada drum, ada rebana dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pita suara. Nah, manusia anak-anak juga sumber bunyi karena kita memiliki pita suara di tenggorokan kita ya. Nah, anak-anak, sebagian besar alat musik dilengkapi dengan resonator. Apa itu resonator? Resonator adalah suatu rongga atau suatu ruang yang ada di suatu alat musik yang fungsinya untuk memperkuat bunyi yang dihasilkan alat musik itu anak-anak. Nah, ketika ada resonator akan terjadi peristiwa resonansi. Apa Bu Guru resonansi? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh dari getaran benda lain. Contoh alat musik yang mengalami resonansi anak-anak ada gitar, ada biola, dan lain sebagainya. Anak-anak, selain itu bunyi juga memiliki frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dihasilkan per detik. Sekali lagi, frekuensi adalah banyaknya getaran yang dihasilkan per detik. Frekuensi memiliki satuan hertz atau biasa simbolnya ditulis dengan huruf H besar dan Z kecil, Hz, hertz. Nah, anak-anak, semakin dekat sumber bunyi itu dengan telinga kita, maka bunyi yang kita dengar akan semakin kuat. Begitu juga sebaliknya, semakin jauh sumber bunyi dari telinga kita, maka bunyi yang kita dengar semakin lemah. Nah, kita lanjutkan materinya anak-anak. Sekarang pembagian bunyi. Pembagian bunyi berdasarkan frekuensi anak-anak dibagi menjadi 3. Ada infrasonik, ada audiosonik, dan ada ultrasonik. Anak-anak, kalau menghafal materi ini usahakan urut biar tidak terbolak-balik nanti pengertiannya ya. Infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang sangat lemah. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 getaran per detik. Nah, siapa guru yang bisa mendengarkan bunyi infrasonik? Adalah jangkrik, anjing, dan angsa. Jenis bunyi yang kedua adalah audiosonik. Bunyi ini adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia anak-anak ya. Jenis bunyi audiosonik ini jenis bunyi yang nyaman untuk telinga manusia, tidak merusak gedang telinga kita karena frekuensinya antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Jenis bunyi yang terakhir atau yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat. Saking kuatnya, jika telinga manusia mendengar bunyi ini, bisa mengakibatkan kerusakan pada gedang telinga manusia anak-anak. Nah, bunyi ultrasonik memiliki frekuensi lebih dari 20.000 getaran per detik.
Binatang yang bisa mendengarkan bunyi ultrasonik adalah kelelawar dan lumba-lumba. Materi yang terakhir di di materi bunyi adalah media atau medium perambatan bunyi. Bu Guru, ini apa sih Bu Guru? Saya kurang paham. Coba dengarkan anak-anak ya. Ketika kita mendengarkan bunyi, tidak mungkin anak-anak tiba-tiba bunyi itu bisa terdengar di telinga kita kalau tidak ada perambatan bunyi. Jadi, perambatan bunyi adalah proses di mana sumber bunyi bisa terdengar atau bisa sampai di telinga kita karena adanya media atau medium perambatan bunyi. Guru ulangi. Perambatan bunyi adalah proses terdengarnya sumber bunyi dari sumber bunyi menuju ke telinga manusia karena adanya media perambatan bunyi. Media perambatan bunyi ada 3 anak-anak. Benda padat, benda cair, benda gas. Nah, benda padat ini adalah media yang paling kuat menghantarkan bunyi sampai ke telinga kita. Contohnya apa Bu Guru? Anak-anak pasti pernah bermain telepon kaleng kan? Yang kaleng itu terus tengahnya dikaitkan dengan benang. Nah, itu adalah contoh bunyi merambat melalui benda padat. Benda padatnya apa Bu Guru? Yaitu benang yang menghubungkan antara kaleng satu dengan kaleng yang lain ya. Yang kedua, benda cair. Media perambatan bunyi melalui benda cair ini anak-anak dimanfaatkan untuk mencari kapal-kapal yang hilang. Nah, kapal-kapal pencarinya itu biasanya disertai dengan alat yang namanya sonar. Sonar di kapal pencari kapal yang hilang itu nanti akan mendeteksi getaran yang berasal dari kapal yang hilang itu. Ya, anak-anak ya. Yang ketiga adalah benda gas. Contoh gas adalah udara. Ketika Bu Guru berbicara di depan kelas, ketika orang tuamu berbicara dengan kalian pasti bisa mendengar suara itu kan? Nah, suara itu merambat sampai ke telinga kita, ke telinga kalian karena ada medianya, yaitu udara. Demikian anak-anak yang dapat Bu Guru sampaikan agar lebih paham. Pelajari bukunya di rumah ya. Nah, jangan sampai tidak dibaca, manfaatkan waktunya dengan baik. Cukup sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat. Assalamualaikum.